Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Rizky Andana dengan NIM 2117041177. Saya berasal dari Rombel 14, program studi S1 Manajemen, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas lembar kerja mahasiswa yang kedua, mengenai topik pembahasan, yaitu yang pertama adalah Tuhan dalam agama Hindu di Bali disebut Sang Yang Widiwasa. Nah, mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Kemudian yang kedua, agama Hindu memuja banyak dewa. Nah, apakah sebutan ini Hindu termasuk ke dalam agama politeisme? Kemudian yang ketiga, perbedaan Brahman dengan Sang Yang Widi pada konsep yang telah diberikan. Kemudian yang keempat, munculnya demonstrasi menolak Hare Krishna pada kalangan umat Hindu. Nah, simak videonya sebagai berikut. Nah, topik pembahasan yang pertama yaitu Tuhan dalam agama Hindu disebut Sang Yang Widiwasa. Mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Nah, menurut pendapat saya, karena Tuhan dalam agama Hindu di India lebih dikenal bersifat monoteisme dan panteisme, di mana di sana Tuhan lebih dikenal memiliki manifestasi jamak, yaitu adanya dewa-dewa. Tiap dewa-dewa merupakan lambang kekuatan manifestasi dari ide Sang Widi sendiri. Di antara dewa yang mereka yakini adalah 3 dewa utama yang dikenal dengan nama Trimurti. Nah, adapun dewa Trimurti yang dimaksud yaitu yang pertama ada Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, kemudian Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, dan Dewa Siwa sebagai dewa penghancur. Karena agama Hindu bersifat politeisme atau percaya terhadap banyak dewa, maka mereka juga mempercayai dewa lainnya seperti Dewa Pertiwi sebagai dewa bumi, kemudian Dewa Bayu sebagai dewa angin, kemudian Dewa Baruna sebagai dewa laut, dan Dewa Agni sebagai dewa api. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep Tuhan di India lebih dikenal dengan manifestasi dari Sang Yang Widi sendiri yang berwujud seperti dewa, patung, bahkan sapi. Sebab mereka percaya bahwa apapun bentuk Tuhan yang dianggap mereka membantu fokus dalam beribadah dan bermeditasi akan mereka sembah saat pemujaan. Nah, topik pembahasan yang kedua yaitu agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan ini Hindu termasuk agama politeisme? Nah, menurut saya Hindu seringkali dianggap sebagai agama yang beraliran politeisme karena disebut memuja para dewa. Namun hal ini menurut saya tidaklah sepenuhnya demikian. Karena dalam umat Hindu, dewa bukanlah Tuhan tersendiri. Menurut pendapat saya, Tuhan itu maha tunggal atau tiada duanya. Dalam filsafat Hindu pada umumnya, aliran yang digunakan yaitu aliran monoteisme. Disebutkan Advaita Vedanta yang ditegas bahwa hanya hadir satu daya dan dibuat menjadi sumber dari segala yang hadir, yaitu disebut dengan Brahman, yang memanifestasikan dirinya kepada manusia dalam wujud berbagai bentuk. Konsep ketuhanan di dalam agama Hindu dibahas dalam Srada yang mengkaji keberadaan Tuhan secara jelas. Dalam Srada, Tuhan dapat hadir dalam salah satu dari konsep, yaitu Brahman dan Trimurti. Brahman merupakan konsep ketuhanan yang tanpa wujud, sedangkan Trimurti merupakan konsep ketuhanan yang berwujud. Adanya pemikiran bahwa agama Hindu memuja banyak dewa atau politeisme hanyalah akibat dari sebuah pengamatan saja dan tidak melihat bagaimana ajaran agama Hindu sepenuhnya. Maka dari itu, konsep politeisme sangat tidak dianjurkan dalam agama Hindu Dharma dan dikatakan bertentangan dengan nasihat dalam Weda. Nah, topik pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan Brahman dengan Sang Yang Widiwasa pada konsep yang diberikan. Adapun konsep yang dimaksud yaitu agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut dengan Brahman, yang sering didefinisikan sebagai nyataan sejati, esensi bagi segala hal, atau sukma alam semesta yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Nah, dari tataran konsep tersebut, perbedaan Brahman dengan Sang Yang Widiwasa yaitu
Brahman adalah istilah yang sering disematkan bagi suatu kekuatan yang membuat yadnya atau upacara menjadi lebih efektif, yaitu kekuatan spiritual dari ucapan-ucapan suci yang dirapalkan oleh para ahli Weda, sehingga mereka disebut Brahmana. Kadangkala Brahman dipandang sebagai yang maha mutlak atau yang maha kuasa, atau asas ilahi bagi segala materi, energi, waktu, ruang, benda, dan sesuatu di dalam atau di luar alam semesta. Sedangkan Sang Yang Widiwasa merupakan sebagai hasil dari berbagai komplementasi tentang Brahman, maka ia dapat dipandang sebagai Tuhan dengan atribut atau Saguna Brahman, kemudian Tuhan tanpa atribut atau Nirguna Brahman, dan Tuhan Maha Kuasa atau para Brahman. Tuhan yang berkepribadian memiliki guna atau atribut ketuhanan, yaitu supremasi dari sifat-sifat baik manusia seperti Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pelindung, dan lain sebagainya. Sehingga mereka memuja dengan nama Wisnu, Siwa, Dewi, Dewata, Batara, dan lain-lain. Tergantung aliran masing-masing. Nah, dalam tradisi Hindu pada umumnya, Tuhan yang dipandang sebagai zat maha kuasa dengan supremasi dari sifat baik manusia daripada dianggap sebagai asas semesta yang tidak terbatas disebut dengan Iswara, Bhagawan, dan Parameswara. Meski demikian, ada beragam penafsiran tentang Iswara, mulai dari keyakinan bahwa Iswara sesungguhnya tiada sebagaimana ajaran Mimamsa, sebagai pengertian bahwa Brahman dan Iswara sesungguhnya tunggal. Sebagaimana yang diajarkan oleh mazhab Adwaita, dalam banyak tradisi Vaisnava ia disebut Wisnu, sedangkan kitab Vaisnava menyebutnya sebagai Krishna, dan kadangkala menyebutnya Swayam Bhagawan. Sementara itu, dalam aliran Sakta ia disebut Dewi atau Adi Parasakti. Sedangkan dalam aliran Saiwa ia disebut Siwa. Ajaran Smarta yang monistis memandang bahwa seluruh nama disebut Siwa. Seperti yang telah disampaikan tadi, Brahman merupakan bagian dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat tergantikan. Nah, topik pembahasan kita yang terakhir yaitu saat ini banyak sekali komentar di media sosial tentang Hare Krishna yang ingin dikeluarkan dari Hindu. Nah, mengapa demonstrasi menolak Hare Krishna ini bisa muncul dan apakah solusinya? Nah, menurut pendapat saya, demonstrasi Hare Krishna ini bisa muncul dikarenakan banyak umat Hindu di Bali yang merasa terusik keyakinannya dengan kehadiran ajaran Hare Krishna ini. Di mana dalam ajaran Hare Krishna ini sangat berbeda dan bertentangan dengan Sukerta, Tata Prahyangan, Aweg-aweg, Pararem, dan Dresta adat Bali di Bali yang bernapaskan Hindu. Karena ajaran Hare Krishna ini dikatakan terlalu fanatik terhadap dewa yang disembahnya, yaitu Krishna. Krishna ini sudah dianggap sebagai Tuhannya sendiri. Mereka juga mempengaruhi umat Hindu yang menjadi anggotanya supaya tidak lagi menyembah leluhurnya. Sehingga orang yang mengikuti ajaran ini akan menjadi lupa dengan tradisi aslinya yang dimiliki. Selain itu, ajaran ini merupakan ajaran yang bersifat radikalisme dan misionarisme, di mana dapat mengancam dan memecah umat Hindu khususnya di Bali. Nah, dari adanya hal ini kemudian timbullah konflik antara masyarakat umat Hindu dengan komunitas Hare Krishna. Solusi yang bisa saya berikan yaitu dari adanya demonstrasi ini sebaiknya mempertemukan kedua belah pihak dan melakukan musyawarah dengan sesama umat Hindu untuk mencari jalan tengah supaya kedepannya umat Hindu dapat hidup dengan damai. Jalan tengah yang saya maksudkan di sini yaitu bisa menghadirkan solusi yang tepat yang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan dapat menjaga tatanan kehidupan beragama khususnya di Indonesia. Nah, cukup sekian presentasi saya pada kesempatan ini mengenai lembar kerja mahasiswa yang kedua.
Saya meminta maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan yang kurang berkenan di hati para penonton. Eh, Cukup sekian dari saya dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.